Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama M Channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini kita masih membahas bab yang keempat Matematika pelajaran kelas 8, yaitu mengenai persamaan garis lurus. Kali ini kita fokus pada menentukan persamaan garis lurus. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menentukan persamaan garis lurus jika garis memotong sumbu X pada titik A, 0 dan memotong sumbu Y pada titik 0, B. Yang kedua, garis melalui pangkal koordinat dan gradiennya M. Yang ketiga, jika gradien garisnya M dan melalui titik X1, Y1. Dan yang keempat, jika garisnya melalui titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Baik, agar pelajaran ini bisa kita pahami dengan baik, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita menentukan persamaan garis lurus, yaitu yang pertama, jika garis memotong sumbu X di titik A, 0 dan memotong sumbu Y pada titik 0, B, maka persamaan garisnya adalah AY ditambah BX sama dengan AB, atau A dikali Y tambah B kali X sama dengan A kali B. Baik, kita contohkan. Tentukan persamaan garis yang memotong sumbu X pada titik C 4,0 dan memotong sumbu Y pada titik D 0,2. Maka penyelesaiannya adalah garisnya memotong sumbu X di titik C 4,0 dan memotong sumbu Y pada titik D 0,2. Artinya 4 ini adalah sebagai A dan min 2 adalah sebagai B. Maka persamaan garisnya adalah A kali Y tambah B kali X sama dengan A kali B. Kita masukkan A-nya adalah 4, berarti 4 kali Y tambah B-nya min 2, berarti min 2 kali X sama dengan A-nya 4, B-nya min 2. 4 kali min 2. Bawahnya lagi kita hitung 4 kali Y, 4Y, plus dikali min 2, min, ya. Jadi 4 min 2X, 4 dikali min 2, min 8. Maka ini adalah persamaan garis hasilnya. Atau bisa juga kadang-kadang ditulis dalam bentuk lain, ya. Ini kita tinggal memindah-mindahkan saja. Karena biasanya kalau soal pilihan ganda, itu kita harus mencocokkan dengan pilihannya. Kita harus bisa memindah-mindahkan. Bentuk lainnya yaitu min 2x tambah 2y tambah 4y sama dengan min 8. Ini bisa kita rubah negatif menjadi positif. Positif menjadi negatif, maka yang negatif juga menjadi positif. Dan bisa juga kita rubah lagi 8-nya kita pindahkan ke kiri menjadi negatif 8. Ini masih bisa kita rubah lagi sebetulnya. Jika kita bagi 2, ini menjadi min X tambah 2Y sama dengan min 4. Nah, ini jika kita pindahkan lagi menjadi X dikurang 2Y tambah sama dengan 4, ya. Ini X-nya menjadi positif, 2Y-nya menjadi negatif, min-nya menjadi positif. Ini tinggal merubah tanda saja, ya. Nah, kemudian bisa juga 4-nya dipindahkan ke kiri, jadi X dikurang 2Y min 4 sama dengan 0. Jadi, di dalam menentukan persamaan garis ini memang bentuknya sangat banyak. Tinggal kita nanti mencocokkan ke arah pilihan gandanya kalau soalnya pilihan ganda. Yang penting dasarnya sudah bisa dipahami, ya. Tinggal merubah bentuk, itu kita memindah-mindahkan saja. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, tentukan persamaan garis pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar. Ini ada gambar garis K yang merah ini, kuning ya. Memotong sumbu X pada titik 4 dan memotong sumbu Y pada titik 6. Jadi, di dalam menentukan persamaan garis, kita tentukan dulu titik-titik potong tersebut. Jadi memotong sumbu X pada titik 4,0 dan sumbu Y pada titik 0,6. Maka A-nya adalah 4, sedangkan B-nya adalah 6. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. A kali Y berarti 4 kali Y, B kali X berarti 6 kali B,
A dikali B berarti 4 kali 6. Berarti 4 kali 6 adalah 24. Nah, ini bisa kita bagi 4 ya, atau kita bagi 2 lah. Karena dibagi 4 nggak bisa. Kita bagi 2, kita senangkan. 4 dibagi 2 menjadi 2Y, 6 dibagi 2 menjadi 3X, 24 dibagi 2 menjadi 12. Inilah hasilnya persamaan garis yang melalui pada gambar ini. Nah, ini mungkin bisa ditulis dalam bentuk lain. Jika kita pindahkan lagi, maka menjadi 12-nya bisa kita pindahkan ke sini. Nah, ini ya, bisa dipahami dengan baik. Atau X-nya kita geser ke depan juga boleh. Ini bentuk-bentuk lainnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika garis melalui titik 0, yang kedua, jika garis melalui titik 0,0 dan gradiennya M. Nah, titik 0,0 ini adalah pangkal koordinat ya. Jadi bisa saja nanti kalimatnya berubah jika garis melalui pangkal koordinat dan gradiennya M. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX. Sekarang kita lihat, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan gradiennya 3. Nah, kita lihat melalui 0,0 dan gradiennya 3. Nah, ini adalah M ya. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu Y sama dengan MX. M-nya adalah 3X. Nah, ini persamaan garisnya. Atau ini bisa kita rubah menjadi 3X min Y sama dengan 0. Jadi Y-nya kita pindahkan ke kanan menjadi negatif ya, dan di sini menjadi 0. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui pangkal koordinat dan gradiennya min 2/3. Nah, kita lihat di sini penyelesaiannya melalui pangkal koordinat berarti ini 0,0 juga ya. Karena di sini tidak disebutkan 0,0-nya. Jadi pangkal koordinat ini berarti 0,0. Gradiennya adalah min 2/3. Berarti ini adalah M-nya. Maka langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Y sama dengan MX. M-nya adalah min 2/3. 3-nya kita pindahkan ke kiri menjadi perkalian. 3 sebagai pembagi di kanan. Kita pindahkan ke kiri menjadi perkalian. Jadi 3Y sama dengan min 2X. Nah, ini salah satu penyelesaiannya. Mungkin kalau kita rubah lagi, min 2X-nya bisa kita pindahkan ke kanan, ke kiri ya, maaf. Jadi menjadi positif 2X plus 3Y sama dengan 0. Ini juga bisa. Jadi persamaannya adalah 2X tambah 3Y sama dengan 0. Yang ketiga, jika garis dengan gradien M dan melalui titik A X1, Y1, maka rumus persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, sekarang kita contohkan soalnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 1,2 dan gradiennya min 4. Langsung melalui titik A 1,2 dan gradiennya min 4. Ini adalah X-nya, X1. Ini adalah Y1. Sedangkan min 4 itu gradien, berarti ini adalah M-nya. Ya. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y1-nya adalah 2, X1-nya adalah 1, dan M-nya adalah min 4. Kita masukkan, maka menjadi Y dikurang 2 sama dengan min 4 dikali X dikurang 1. Nah, ini kita kalikan ya. Min 4 dikali X, karena ini min 4 dikali X min 1, berarti kita kalikan min 4 dengan yang ada di dalam kurung ini. Min 4 dikali X, nanti kita kalikan lagi min 4 dikali min 1. Maka hasilnya adalah, ini tetap Y min 2, min 4 dikali X min 4X, sedangkan min 4 dikali min 1, min dikali min jadi plus 4. Tinggal kita susun sekarang. Min 4X-nya kita pindahkan ke kiri, jadi positif, ditambah Y, karena Y-nya positif, dikurang 2, plus 4-nya kita pindahkan ke kiri jadi min 4. Nah, sekarang ini kita sederhanakan. Min 2 dikurang 4,
menjadi min 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis yang diminta. Jadi persamaan garisnya adalah 4x plus y min 6 sama dengan 0. Nah, nanti kalau mungkin soalnya pilihan ganda, tinggal kita arahkan saja pilihan gandanya maunya kemana. Tinggal dipindah-pindahkan ya. Nah, nomor 2, tentukan persamaan garis yang melalui titik D min 4,5 dengan gradien 2/3. Nah, ini sama saja melalui titik D min 4,5 dan gradiennya 2/3. Berarti min 4 ini adalah X1, sedangkan 5 adalah Y1, dan gradiennya atau M adalah 2/3. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Y dikurang Y1, Y1-nya adalah 5, M-nya atau gradiennya adalah 2/3, dikurang X1, berarti X1-nya adalah min 4. Kita masukkan, Y dikurang 5 sama dengan 2/3, X dikurang min 4. Nah, ini kita sederhanakan dulu yang ketemu yang seperti ini ya. Min dikali min menjadi plus. Nah, di sini Y dikurang 5 sama dengan 2/3 dikali X plus 4. 3 sebagai pembagi dalam perkalian ini kita pindahkan ke kiri ya. Menjadi perkalian. Jadi 3 dikali Y min 5 sama dengan, nah ini 2, tinggal 2-nya ya. 2 dikali X plus 4. Nah, sekarang kita kalikan. 3 dikali Y berarti 3Y. 3 dikali min 5 berarti min 15 ya. Jadi kita kalikan. 3 dikali Y, 3 dikali min 5. Sedangkan 2 dikali X, 2X. 2 dikali plus 4 berarti plus 8. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. 2X-nya positifnya ada di kanan, biarkan di kanan. 3Y-nya kita pindahkan ke kiri, positif jadi negatif. 8-nya positif tetap, karena dia tidak pindah. Min 15 ada di kiri, negatif, pindah ke kanan jadi negatif. Sehingga hasilnya adalah 2X min 3Y tambah 23. Jadi penyelesaiannya adalah, persamaan garisnya adalah 2X min 3Y tambah 23 sama dengan 0. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting teknik menghitungnya ya harus dibiasakan. Kalau tidak jarang mengerjakan latihan tentunya akan sulit melakukan teknik-teknik perkalian supaya lebih cepat. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu bila garis melalui titik A, X1, Y1 dan melalui titik B, X2, Y2. Maka persamaan garisnya, rumusnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik P 3,4 dan Q min 2,3. Nah, sekarang kita lihat di sini melalui titik P 3,4 dan Q min 2,3. Maka kita identifikasi dulu. 3 ini adalah sebagai X1, 4 adalah Y1, sedangkan min 2 adalah X2, dan 3 adalah Y2. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, kita masukkan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 min X1. Kita masukkan Y dikurang Y1, Y1-nya 4, Y2-nya 3, dikurang Y1 4, X dikurang X1-nya 3, X2-nya min 2, dikurang 3. Kita sederhanakan, 3 dikurang 4 sama min 2 dikurang 3. Maka menjadi Y dikurang 4 per min 1, karena 3 dikurang 4 itu min 1. X min 3 per min 5. Min 5 ini dari min 2 dikurang 3. Kemudian kita kalikan silang ya. Jadi ini adalah pecahan pembagi. Kita kalikan silang. Min 5 dikali Y min 4, min 1 dikali X min 3. Maka kita kalikan. Ya. Min 5 dikali Y adalah min 5Y, kemudian min 5 dikali min 4, min dikali min positif, menjadi plus ya, plus 20, sama dengan min 1 dikali X, min 1 dikali min 3, berarti min dikali min, jadi plus 3. Maka tinggal kita sederhanakan, kita X-nya negatif, kita pindahkan ke kiri supaya jadi positif. X min 5Y tetap tambah 20
3-nya positif, pindahkan ke kiri jadi negatif. Kemudian kita sederhanakan lagi, X dikurang 5Y tambah 17. 17-nya dari mana? Dari 20 dikurang 3. Ini adalah persamaan garis yang melalui 3,4 dan Q min 2,3. Mudah-mudahan bisa dipahami karena di sini keterampilan menghitung sangat diperlukan. Atau dirubah bentuknya bisa saja, 17-nya pindah ke kanan jadi min 17. Ini sama saja ya, tinggal merubah-rubah bentuk saja. Silakan di-subscribe terlebih dahulu. Baik, yang kedua, tentukan persamaan garis dari gambar berikut. Nah, ini ada gambar, ya, berarti kita harus mencari 2 titik yang dilalui oleh gambar tersebut. Nah, di sini kita ambil titik ini ya, atau mana saja. Ya, ini juga boleh, ini juga boleh, yang pas-pas ya. Ini juga boleh dan ini juga boleh. Kita ambil 2 saja. Ini 2,7 dan ini 0,3. Jadi kita ambil 2 titik saja. Jadi garis melalui 2,7 dan 0,3. Artinya 2 ini adalah X1, 7 adalah Y1, 0 adalah X2, dan 3 adalah Y2. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Y dikurang Y1, Y1-nya adalah 7, Y2-nya adalah 3 dikurang 7. X dikurang X1, X1-nya adalah 2, X2-nya 0 dikurang 2. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, 3 dikurang 7 dan 0 dikurang 2 kita bisa selesaikan. 3 dikurang 7 adalah min 4, 0 dikurang 2 adalah min 2. Kemudian kita kalikan silang, min 2 dikali Y min 7, min 4 dikali X min 2. Kalikan, min 2 dikali Y, min 2Y, min 2 dikali min 7, min dikali min jadi plus 14 ya. Min 4 dikali X menjadi min 4X, min 4 dikali min 2, min dikali min jadi plus 8 ya. Kemudian X-nya negatif, kita pindahkan ke kiri supaya jadi positif. Jadi semuanya kita pindahkan ke kiri. 4X min 2Y sama dengan 8 tetap di kanan, 14 di kiri positif, kita pindahkan ke kanan jadi negatif. Sehingga hasilnya adalah 4X dikurang 2Y sama dengan min 6. Nah, ini masih bisa disederhanakan, sebetulnya bisa dibagi 2 menjadi 2X min Y sama dengan min 3. Ya. Atau min 6-nya pindah ke kiri jadi positif juga boleh. Kalau dibagi 2, ini bisa dibagi 2, kita bisa bagi 2, 4 dibagi 2, 2X, 2 dibagi 2, 1Y, 6 dibagi 2, 3Y. Maka inilah bentuk persamaan, ada yang garis yang pada gambar ini. Jadi kalau soalnya pilihan ganda, sekali lagi, kita tinggal mengarahkan pilihan gandanya itu arahnya kemana. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik apa yang sudah diterangkan. Baik untuk latihan, untuk pemantapan, apakah yang sudah kita pelajari bisa kita pahami dengan baik atau belum? Sebaiknya kita kerjakan latihan pada halaman halaman 167 nomor 1 sampai 4. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Demikian. Semoga apa yang kita pelajari dengan kali ini bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.